Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dea Astuti. Pada video kali ini saya akan berbagi aktivitas bagaimana saya akan menyusun atau membuat alur tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran fase F dengan elemen pengelolaan kearsipan yang nantinya ini akan digunakan di semester 3 pada kelas 11. Silakan simak dan tonton sampai selesai untuk video ini. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada yang sudah berkunjung di channel saya ini. Namun sebelum saya akan mulai, mohon dukungannya untuk Bapak Ibu semuanya untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, saat ini saya sudah membuka Microsoft Word saya yang dimana di sini ada file untuk format ATP atau alur tujuan pembelajaran yang akan saya buat. Nah, mestinya format ini adalah sama ya untuk semuanya yang Bapak Ibu dan juga teman-teman gunakan. Pada bagian yang ada di dalam ATP, format ATP ini terdiri dari beberapa bagian. Yang paling atas di sini saya akan tunjukkan. Ini adalah format untuk kop lembaga ya. Kemudian di berikutnya ada judul alur tujuan pembelajaran dan berikutnya ada identitas dari ATP yang akan saya buat. Yang terdiri dari nama sekolah. Di sini saya mengisi dengan nama sekolah menengah kejuruan. Bapak Ibu bisa mengisi dengan nama lembaga masing-masing. Kemudian untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen, karena alur tujuan pembelajaran yang saya akan buat ini adalah untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran untuk SMK ya. Maka di sini bidang keahliannya saya tuliskan bisnis dan manajemen. Untuk program keahliannya adalah manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Sedangkan untuk mata pelajarannya adalah mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Yang ini digunakan untuk fase F kelas 11. Saya gunakan di semester 3 pada saat ini ya. Untuk durasi pelajaran atau durasi waktu di sini menyesuaikan, nanti kita lihat dengan alur maksudnya dengan promes dan juga prota dengan RPE-nya juga seperti itu. Baik, saya akan langsung tunjukkan di sini untuk kolom-kolom yang digunakan untuk membuat alur tujuan pembelajaran ini. Mungkin juga sama ya Bapak Ibu semuanya atau teman-teman. Di sini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama ada kolom elemen, kemudian kolom capaian pembelajaran, ada kolom tujuan pembelajaran, dan berikutnya ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Di berikutnya ada alokasi waktu, model dan metode pembelajaran, kemudian kolom P5. Berikutnya kolom assessment, dan yang terakhir adalah kolom media dan sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu untuk format ATP atau alur tujuan pembelajaran yang akan saya susun atau saya buat. Berikutnya di bagian bawah di sini ada kolom atau bagian pengesahan ditandatangani oleh guru mata pelajaran, kemudian mengetahui kepala sekolah. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya untuk format yang akan saya gunakan dalam menyusun alur tujuan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran. Untuk elemennya nanti kita menyesuaikan, karena tadi di awal sudah saya sampaikan elemennya adalah elemen mengelola atau pengelolaan kearsipan. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut bagaimana saya akan mengisi pada masing-masing kolom yang ada di sini. Nah teman-teman semuanya, setelah tadi saya sudah tunjukkan format untuk alur tujuan pembelajaran yang akan saya susun. Kemudian sekarang saya akan mulai untuk mengisi masing-masing kolom yang sudah saya persiapkan untuk formatnya. Kemudian tadi yang belum terisi adalah durasi waktu, yaitu di sini ada 100 jam pelajaran A 45 menit seperti itu ya. Ini saya dapatkan dari menghitung pada RPE dan juga promes seperti itu.
Baik, saya akan langsung masuk ke kolom untuk penyusunan ATP alur tujuan pembelajaran di sini ya teman-teman. Untuk kolom yang pertama, ini ada elemen. Ini saya isi dengan nama elemen pada mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran, yaitu elemen yang ketiga. Di sini kebetulan untuk pengelolaan kearsipan adalah elemen yang ketiga pada konsentrasi keahlian manajemen perkantoran fase F atau MPLB fase F ya. Kemudian di berikutnya pada kolom capaian pembelajaran di sini saya tuliskan peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kearsipan secara manual dan elektronik atau digital. Nah, untuk capaian pembelajaran yang saya tulis di sini ini saya sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang terbaru dari surat keputusan BSKAP nomor 32032/H/KR/2024 tentang revisi capaian pembelajaran CP untuk sekolah baik mulai dari PAUD sampai SMA dan SMK ya. Nah, di sini saya dapatkan untuk capaian pembelajarannya seperti ini. Ini agak sedikit berbeda dengan capaian pembelajaran pada untuk kurikulum Merdeka tahun 2022. Itu ya teman-teman. Jadi seperti ini, ada sedikit perbedaan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akan lanjut untuk menyusun ATP ini, saya akan coba buka terlebih dahulu untuk surat keputusan yang kita maksudkan tadi ya, untuk surat keputusan nomor 032/H/KR/2024 tentang revisi capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini sampai pada jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Adalah salinan dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 032/H/KR/2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Jadi inilah yang tadi saya katakan bahwa saya mengambil CP terbaru dari keputusan nomor 032/H/KR/2024 yang ada di sini, yaitu tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke bagian halaman yang memuat tentang CP atau capaian pembelajaran untuk mata pelajaran manajemen perkantoran ini seperti berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya sudah masuk ke halaman 1218 untuk capaian pembelajaran manajemen perkantoran ya. Saya tidak usah membacakan ini, tapi saya akan langsung masuk ke bagian yang ini. Nah, ini ada elemen ya. Ada bagian elemen dan deskripsi elemen pada mata pelajaran perkantoran adalah sebagai berikut. Nah, di sini ya Bapak Ibu, di sini ada kolom elemen dan kolom deskripsi. Kita akan langsung masuk pada elemen yang ketiga, karena tadi yang saya akan bahas adalah elemen yang ketiga, yaitu pengelolaan kearsipan. Deskripsinya di sini tertulis meliputi prosedur penyimpanan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penentuan masa retensi arsip, penyusutan arsip, serta pengelolaan arsip secara elektronik atau digital. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk elemen dan deskripsinya. Kemudian berikutnya pada bagian capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan budaya kerja dan seterusnya Bapak Ibu ya, saya tidak usah bacakan. Saya akan langsung masuk pada kolom capaian pembelajaran setiap elemen. Nah, di sini saya juga akan langsung masuk ke elemen yang ketiga, yaitu pengelolaan kearsipan. Nah, di sini elemennya pengelolaan kearsipan, sedangkan capaian pembelajarannya adalah di sini tertulis peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kearsipan secara manual dan elektronik atau digital. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu yang kita ketemukan pada surat keputusan ini. Nah, jadi sebagai revisi dari capaian pembelajaran untuk yang kemarin tertera pada surat keputusan tahun 2022. Jadi seperti ini Bapak Ibu yang saya akan tuangkan ke dalam ATP yang saya kerjakan. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke bagian
ATP yang akan saya kerjakan. Jadi saya ngambilnya dari sini. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih untuk sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang belum subscribe, mungkin silakan subscribe. Semoga saja materi-materi yang saya share di konten saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, khususnya untuk mata pelajaran ke manajemen perkantoran. Seperti itu Bapak Ibu, yang mungkin bermanfaat, silakan monggo bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke bagaimana saya akan menyusun ATP ini. Baiklah, untuk teman-teman semuanya yang masih setia untuk meneruskan atau melanjutkan menonton video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya akan lanjutkan membuka kembali format lembar ATP yang sedang saya kerjakan di sini. Tentu saja tadi sudah kita mengerjakan pada kolom 1 dan kolom 2, di mana elemennya itu adalah elemen 3 yang sudah kita sesuaikan tentunya dengan surat keputusan nomor 032/H/KR/2024 tentang revisi capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, ini sudah kita sesuaikan untuk elemennya dan juga untuk capaian pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk pada kolom yang ketiga, yaitu tujuan pembelajaran. Pada kolom yang ketiga untuk tujuan pembelajaran di sini, ini saya menyesuaikan juga dengan revisi capaian pembelajaran yang ada pada keputusan terbaru nomor 032 untuk tahun 2024 ini. Nah, jadi di sini untuk tujuan pembelajarannya yang ada di sini itu saya kutip dari deskripsi yang ada pada elemen manajemen perkantoran pada elemen ketiga pengelolaan kearsipan ini. Tapi kalau di dalam CP yang tahun 2022 ini merupakan CP, jadi yang ada di sini adalah merupakan CP. Sedangkan yang tahun 2024 sekarang ini CP-nya lebih ringkas, lebih sederhana dibuat seperti ini. Gitu. Kemudian untuk kembali lagi ke sini untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan prosedur penyimpanan arsip. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan penggunaan arsip. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan pemeliharaan arsip. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan penentuan masa retensi arsip. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan penyusutan arsip. Dan yang keenam, peserta didik mampu menerapkan pengelolaan arsip secara elektronik atau digital. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang ada di sini, ini akan saya sebarkan lagi, saya paparkan lagi pada alur tujuan pembelajaran atau ATP, seperti yang ada di kolom di sini. Nah, di sini saya tuliskan tahap 3 karena di sini elemen pengelolaan kearsipan ini merupakan elemen yang ketiga pada mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran untuk fase F tentunya. Nah, di sini pada tahap ketiga saya tuliskan untuk ATP yang pertama ini saya menyesuaikan dari tujuan pembelajaran yang ada di kolom 3 sini. Kemudian dari masing-masing tujuan pembelajaran ini saya akan paparkan lagi lebih luas, sehingga di sini akhirnya saya menguraikannya ke dalam 4 ATP. Dan ini akan menjadi materi atau konten untuk mata pelajaran yang akan dibahas. Jadi seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk ATP yang pertama ini saya tuliskan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menerapkan prosedur penyimpanan arsip. Ini saya beri warna menyesuaikan dengan TP yang ada di sini. Kemudian berikutnya apa yang akan saya paparkan pada tujuan pembelajaran ini, saya paparkan menjadi beberapa, jadi 4 di sini, yaitu yang pertama menjelaskan konsep kearsipan, 2 mengidentifikasi jenis arsip, 3 mengidentifikasi peralatan arsip, dan yang keempat menerapkan prosedur penyimpanan arsip, sistem abjad, wilayah, nomor, subjek, dan tanggal. Jadi ada 5 sistem yang akan kita bahas di sini pada alur tujuan pembelajaran yang ada di sini. Nah, ini sengaja untuk bagian yang pertama ini menerapkan prosedur penyimpanan arsip, saya selipkan materi atau konten materi konsep kearsipan, jenis arsip, dan juga peralatan arsip. Jadi saya letakkan di bagian ini. Jadi sebelum kita membahas tentang prosedur penyimpanan arsip, siswa itu harus terlebih dahulu
memahami tentang konsep kearsipan, jenis arsip, serta peralatan arsip yang nantinya ini akan digunakan pada prosedur penyimpanan arsip. Nah, seperti itu Bapak Ibu atau teman-teman semuanya. Kemudian berikutnya pada bagian yang kedua yaitu menerapkan penggunaan arsip. Ini juga adalah tujuan pembelajaran yang kedua yang ada di sini, yaitu menerapkan penggunaan arsip. Nah, ini saya sebarkan lagi ke dua alur tujuan pembelajaran yaitu ATP. Yang pertama menjelaskan prosedur peminjaman arsip dan yang kedua itu menerapkan penemuan kembali arsip. Sehingga nanti konten materinya di sini untuk yang pertama nanti adalah prosedur peminjaman arsip dan konten yang kedua adalah penemuan kembali arsip. Jadi seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada ya. Baik, saya akan lanjut yang ketiga. Untuk tujuan pembelajarannya menerapkan pemeliharaan arsip. Nah, kemudian ini saya akan tuangkan lagi atau saya akan paparkan ke dalam konten yang pertama itu menjelaskan pemeliharaan arsip, yang kedua menerapkan pemeliharaan arsip. Jadi kontennya adalah pemeliharaan arsip, seperti itu. Berikutnya saya akan lanjut lagi yang keempat. Itu untuk tujuan pembelajaran menerapkan penentuan masa retensi arsip. Untuk ATP-nya atau alur tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan retensi arsip, yang kedua menjelaskan tujuan retensi arsip, yang ketiga menerapkan masa retensi arsip, dan yang keempat mengidentifikasi masa retensi arsip. Sehingga dari alur 4 alur tujuan pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang keempat ini, maka untuk kontennya adalah tentang retensi arsip, seperti itu. Berikutnya yang kelima, untuk tujuan pembelajaran yang kelima yaitu melakukan penyusutan arsip yang terdiri dari saya buat dua alur tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu menjelaskan tujuan penyusutan arsip dan yang kedua menerapkan prosedur penyusutan arsip. Sedangkan untuk konten materinya adalah tentang penyusutan arsip. Seperti itu Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, berikutnya yang keenam. Untuk tujuan pembelajaran menerapkan pengelolaan arsip secara elektronik atau digital, alur tujuan pembelajarannya adalah saya buat dua, yaitu menjelaskan tentang arsip digital dan yang kedua melaksanakan pemeliharaan arsip digital. Sehingga konten materinya yang ada di sini adalah tentang arsip atau pengelolaan arsip secara elektronik atau digital. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk ATP yang saya buat pada mata pelajaran konsentrasi keahlian manajemen perkantoran fase F dengan elemen pengelolaan kearsipan. Untuk durasi waktu atau alokasi waktunya secara keseluruhan dalam satu semester itu ada 102 jam pelajaran, tetapi ini kebetulan belum saya sebarkan ke masing-masing ya. Ini nanti menyesuaikan dengan RPE dan juga promesnya. Jadi seperti itu. Ini nanti saya akan sebarkan, cuman kebetulan ini belum saya tuliskan di sini. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan RPE dan juga promesnya yang ada di sana. Berikutnya untuk model dan metode pembelajaran. Untuk modelnya mungkin juga Bapak Ibu atau teman-teman semuanya mungkin juga hampir sama ya. Pembelajaran berbasis penyingkapan maksudnya di sini yaitu discovery learning, dan yang kedua pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Itu ya untuk diskusi, observasi, penugasan, ini adalah metode yang digunakan. Gitu Bapak Ibu. Kita akan lanjut lagi pada kolom yang ke-8 di sini tentang P5. Saya yakin juga untuk P5-nya Bapak Ibu hampir semuanya hampir sama mungkin ya. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini untuk P5-nya. Berikutnya kolom yang ke-9 adalah assessment. Untuk assessmentnya ini saya laksanakan
3 kali assessment. Yang pertama assessment kognitif atau awal, kognitif awal maksudnya. Yang kedua assessment selama proses pembelajaran atau formatif. Ini nanti untuk yang formatif ini menyesuaikan dengan alur tujuan pembelajaran yang ada di sini. Kalau seandainya di sini kan ada 6, jadi nanti ada 6 assessment selama proses pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga assessment pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Nah, jadi ini 3 assessment yang akan saya lakukan. Berikutnya pada kolom yang terakhir tentang media dan sumber belajar. Alat yang digunakan, saya menggunakan smartphone yang dipakai oleh anak-anak, kemudian ada LCD, laptop, dan juga ada guru tamu seandainya nanti diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah ATK. Ini sangat diperlukan oleh siswa untuk praktek menyimpan dokumen atau arsip, seperti itu. Berikutnya bahan form pengamatan, daftar pertanyaan, lisan atau tulis. Dan untuk sumber belajarnya saya menggunakan digital dan non-digital berupa buku paket yang dipinjam oleh anak-anak dari perpustakaan, dan juga ada e-book serta tautan edukasi di internet. Berikutnya ada video pembelajaran, yang ini biasanya saya buat berupa konten yang saya share di YouTube, channel YouTube saya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan belajar terdekat. Nah, inilah Bapak Ibu untuk ATP atau alur tujuan pembelajaran yang saya buat untuk materi atau untuk elemen pengelolaan kearsipan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya paling akhir di sini saya akan tuliskan nama saya sebagai guru mata pelajaran, dan juga di samping ini adalah mengetahui kepala sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu hebat semuanya untuk bagaimana saya membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP di semester 3 ini untuk materi pelajaran konsentrasi kalian manajemen perkantoran untuk elemen pengelolaan kearsipan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda, kita masing-masing tidak ada perbedaan, tidak ada kesamaan, tetapi kita yang pasti adalah bahwa kita mengerjakan ini sesuai dengan CP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentunya, begitu ya Bapak Ibu, yang saat ini di tahun 2024 ini sudah dibuatkan revisinya untuk revisi capaian pembelajaran, dituangkan dalam BSKAP 032-KR-2024. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan bila bermanfaat monggo bisa tekan tombol like dan juga subscribe-nya, dan bila perlu bisa di-share ke teman-teman semuanya yang mungkin satu ini dengan kita ya, yaitu sama-sama guru di konsentrasi kalian manajemen perkantoran, atau mungkin Bapak Ibu guru mungkin ini masih sesuai juga relevan dengan mata pelajaran yang lainnya, bisa juga di-share. Terima kasih untuk semuanya. Sampai di sini untuk video kali ini. Salam sehat dan salam merdeka belajar, merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.